Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha Qataran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Al-Baqarah ayat 135 sampai 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatullah wa man ahsana minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Wa qalu, dan mereka berkata, ahli kitab, orang yang diberi kitab, selagi lurus mereka benar, tapi sayang mereka nyimpang. Bentuk penyimpangannya, pertama iman separuh, kufur separuh. Sing cocok dengan hawa nafsu dipakai, yang nggak cocok dibuang. Sebagian lagi ditakhrif, direkayasa, sehingga hilang makna yang Allah kehendaki. Yuharrifunal kalima amma wadhi'i, atau mereka mengadakan kitman, penyembunyian. Ya Allah menyebutkan waman adlamu mimman kadama syahadatan indahu minallah. Tidak ada orang yang paling zalim kalau orang yang daripada orang yang menyembunyikan kesaksian petunjuk kitab yang datang dari Allah. Itu diantara bentuk penyimpangan mereka. Akhirnya mereka hilang keselamatan, padahal mereka berpotensi selamat. Kenapa? Dibimbing dengan kitab. Akhirnya bentuk penyimpangannya apa? Bentuk penyimpangannya
dakwah mereka adalah dakwah kepada hawa nafsu, bukan dakwah kepada Allah Ta'ala. Dakwah kepada hawa nafsu, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah kepada kelompok, hizbiyah, fanatik golongan, bukan mengajak manusia kepada jalan Allah, kitabnya, agar aman dalam kubur, aman di padang mahsyar, aman dari neraka, masuk ke dalam surga. Ternyata mereka menyimpang dari itu semuanya. Yaitu bentuk dakwahnya dengan kunu hudan, jadilah kalian orang-orang Yahudi, pengikut Yahuda. Yang jelas mengadakan penyimpangan. Atau kalau mereka mengatakan, mengajak kepada umat, jadilah kalian Nasoro, orang Nasoro. Sementara Yahudi dan Nasoro ketika masing-masing berada di depan Nabi SAW, sebagaimana yang nanti akan kita baca di surah Ali Imran, mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Wa qalatil Yahudi laisatin Nasara ala syai'. Yahudi ngomong Nasara ora ana apa-apane. Wa qalatin Nasara laisatil Yahud, Nasara ngomong Yahudi gak ana apa-apane. Antar mereka itu sudah saling bentrok. Tapi masing-masing promosi kelompokku sing paling apik, dan masing-masing promosi ayo, kata Yahudi ikut kepada Yahudi, kata Nasara ikut kepada Nasara. Sementara kalau orang itu lurus, itu tidak mengajak kepada kelompok maupun golongan, tapi mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasul, untuk mewujudkan ati Allah wa atiur Rasul. Ayo taati Allah, ayo taati Rasul. Apa promosi mereka ketika mengajak kepada penyimpangan? Kata mereka, tahtatu, kamu nanti akan mendapatkan petunjuk. Padahal mereka adalah menyesatkan. Ternyata yang mereka dakwai dan dakwah mereka itu agresif. Yahudi dakwah enggak? Nasara dakwah enggak? Iya, jelas. Mana dalilnya mereka dakwah? Ini. Mereka mengatakan jadilah Yahudi, dakwah kan? Nasara ngomong jadilah Nasara, dakwah kan? Itu ajak-ajak golek bolo. Dan masing-masing mempromosikan ini jalan kebenaran. Dan di masyarakat orang yang ajak-ajak seperti itu banyak. Kelompok A golek bolo, kelompok B golek bolo, kelompok C ya golek bolo. Masing-masing ngepik kelompoknya. Nggak perlu malah ngelek kelompok liyane. Lah Islam ketika dakwah enggak. Ditunjukkan mikyas standar hukum, dalilnya. Cocok ya bener, ora cocok ya salah, siapa? Ya sapa wae. Yang standar benar siapa? Kul, Nabi kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memberikan jawaban kepada mereka. Tetapi yang kuikuti adalah millata Ibrahim, millahnya Nabi Ibrahim. Kenapa kok butuh diangkat tentang Nabi Ibrahim? Karena masing-masing itu menyandarkan kepada Nabi Ibrahim. Kata Yahudi, Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. Kata Nasara, Nabi Ibrahim jare beragama Nasara. Sing bener napa agamane? Telah kita baca sebelumnya yang ke-132 pesannya Nabi Ibrahim, pesannya Yakub sangat gamblang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, baru saja kita kaji ayat 132, ini 135. Berarti 3 ayat yang kemarin, ya kan?
Itu pesan Nabi Ibrahim, jangan sampai kamu mati kecuali sebagai Muslim. Nah, ternyata Yahudi kok sudah berubah. Akhirnya ditegaskan di sini, saya tidak mengikuti ajakanmu, tapi justru saya yang mengajak kalian. Bila kalian mengklaim sebagai Israeli, anak turun Nabi Yakub, bersandar ke Nabi Ishak, ke Nabi Ibrahim, ayo kembali kepada asli agama moyangmu. Itulah Ibrahim yang hanifan, yang condong, berarti bergabung kepada yang hak, jauh dari yang batil, bergabung kepada ilmu, jauh dari kebodohan, bergabung kepada tauhid, jauh dari kesyirikan, bergabung kepada yang ikhlas, jauh dari riya. Itu namanya hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Sementara Yahudi jelas ada kesyirikannya. Kenapa kata Yahudi? Uzair binullah, katanya Uzair itu anak Allah. Nasara pun juga demikian. Ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Bapa. Akhirnya Tuhannya double. Aku ramelu, jelas itu syirik. Yang saya ikuti adalah milah Ibrahim yang betul-betul bertauhid. Kemudian kaum muslimin semuanya, Nabi bersama para sahabat diperintah oleh Allah Ta'ala untuk ikrar, meneguhkan pendirian, sehingga tidak terbawa oleh pengaruh Yahudi, tidak terbawa pengaruh Nasoro. Yang mereka itu ada kesyirikan. Ternyata di lingkungan kita mengatasnamakan Islam, ternyata juga mereka banyak adanya kesyirikan. Nopo? Lek ndonga tidak berdasarkan syariat Allah, tapi lek ndonga titip wong mati. Makanya mereka mengirimi hadiah pahala, entah itu pahala sedekah, atau pahala zikir, entah itu pahala membaca Al-Quran, pahala khataman Quran, yang mereka mengatakan untuk ini itu Al-Fatihah dikirimkan. Tujuannya setelah mereka dikirimi supaya menyampaikan kepada Allah, aturkan hajat kami wahai para wali, setelah kami kirimi hadiah pahala kepadamu, karena engkau telah dekat kepada Allah, kau walinya, bila kau ndonga kau akan dikabulkan. Maka daripada itu saya titip kepada kamu, sampaikan hajat kami kepada Allah. Siji sura dinyangi malam 17 Agustus napa jenenge tirakatan. Dan banyak itu macamnya. Bahkan sampai haji harus mendatangi 7 tokohnya, 8 tokohnya, 9 tokohnya atau berapa katanya. Bila nggak sempat haji, semata ngunjungi mereka, pahalanya kayak pahala haji. Haji daerah rono jare nggak mantep, nggak mantul. Napa nggak mantul? Nggak mantap betul. Itu kan kesyirikan kan. Bahkan setiap hari tertentu, malam tertentu, katanya penduduk kubur minta kiriman. Akhirnya mereka ngumpul ngirimi. Nah, setelah dikirimi, ya mereka mengatakan, lumantar panjenengan sang sumarin, jenengan aturaken kajat kita meka kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kesyirikan yang ada di masyarakat. Maka ajakan kepada yang demikian tidak boleh diikuti, karena Yahudi ajak-ajak jadilah Yahudi, Nasoro ajak-ajak jadilah Nasoro. Dijawab tidak saya ikuti. Kenapa? Itu penuh dengan kesyirikan. Yang kuikuti yang bertauhid, tidak ada kesyirikan. Siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam, yang dikatakan hanifan wa ma kana minal musyrikin,
yang jauh dari kesyirikan dan tidak termasuk orang musyrik sama sekali. Akhirnya setelah dikokohkan, maka diperintahkan untuk menegakkan pendirian, untuk berikrar. Isinya adalah amanna billah, kami iman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan iman kepada apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran. Yang sunnah Nabi SAW sebagai tafsirnya, bukan ditafsiri dewi. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan juga apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu suhufi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi mereka itu memegang mushaf, cuma namanya enggak disebutkan. Nama kitab pada nabi-nabi yang sudah terkenal namanya napa mawon? Wonten Zabur, wonten malih Taurat, wonten malih Injil, wonten malih Al-Qur'an. Lek suhuf Ibrahim nganti Musa napa namine? Enggak disebutkan. Berarti masing-masing itu adalah punya kitab. Masing-masing nabi itu punya apa? Kitab dengan suhuf, mushaf. Suhuf, mushaf. Itu yang kami imani. Iman kami kepada mereka global. Iman kami kepada kitab yang diturunkan kepada kami, itu yang kami pelajari, yang kami amalkan, yang itu nanti menjadi muhaimin, standar nilai, merevisi bila mereka butuh direvisi. Yaitu turun kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yaqub wal asbad, dan juga anak turunnya. Wa ma utiya, dan apa yang diberi Musa, Nabi Musa alaihissalam, wa Isa, dan Nabi Isa alaihissalam, ada Taurat, ada Injil. Wa ma utiya an-nabiyuna, dan apa yang para nabi diberi mir rabbihim, dari Allah Rabbnya. La nufariqu baina ahadin minhum, kami tidak memisah-misahkan iman kami pada satupun dari mereka. Kami tidak mengimani sebagian lalu mengkufuri sebagian, semuanya kami imani. Sementara kamu, hei Yahudi, kenapa tidak mengimani kepada Injil? Sementara kamu, hei Nasoro, tidak mengimani kepada Al-Quran. Sementara kamu, hei Yahudi Nasoro, tidak mengimani kepada Al-Quran. Kalau kami mengimani kepada semuanya. Sehingga ketika mereka di waktu itu untuk membuktikan bagaimana isi kitabnya, mereka diperintahkan datangkan. Karena ketika Yahudi punya kasus, ketika ada perzinahan ternyata hanya dikarak keliling, dicoret-coret, lalu disorak-sorai, lalu ditanya, yang ada pada kitab kalian apa? Ya begini ini. Nabi dibisiki oleh tokoh mereka yang masuk Islam. Cinta namanya Abdullah bin Salam. Tolong mereka ada yang mendatangkan kitabnya, didatangkan. Tolong baca, dibaca. Gak ada. Hijal, tangan yang kamu tutupkan, kui angkatan, waconen, sing ketutupan tangan nopo, diwaca lah enak toh. Nah gitulah mereka mengadakan penyimpangan. Itu pengkhianatan mereka. Kitab sudah direkayasa. Dan sekarang banyak sekali, antara satu abad saja antara generasi pertama dengan akhir itu sudah berbeda. Kata generasi pertama itu acara bid'ah mungkaroh. Kata generasi akhir, ngono ya ngono, tapi nggak usah ngono. Nyapo, lek ngono kok geger. Bid'ah mungkar ya bid'ah mungkar, tapi ditandangi wae nyapa, lek ditandangi marai geger. Sudah mengaku itu bid'ah mungkar. Kita mereka setelah mereka tunjukkan, ngomong mereka sendiri yang ngomong. Termasuk yang mengadakan peringatan 12 Rabiul Awal itu adalah orang Syiah. Tokohnya itu yang ngomong, tapi kenapa tetap dikerjakan? Tradisi orang Syiah itu bukan tradisi keislaman. Itu ternyata profil generasi awal nggak sama dengan profil generasi akhir
itu lingkupnya gak sampai 100 tahun sudah berubah. Nah, itulah bentuk penyimpangan mereka. Makanya kami kaum muslimin, ahli tauhid, ahli sunnah itu memegang warisan asli yang tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak direkayasa. Kenapa? Allah telah menjamin. Qur'annya dijamin, sunnah dijamin dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurunkan Quran, saya juga yang menjaganya. Termasuk hadis itu bagian dari Quran, karena Nabi itu tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Wahyu juga itu hadis itu selagi sahih. Perilaku sahabat yang dibimbing dengan wahyu dan benar itu pun juga wahyu, dan semuanya dijaga. Maka kami tidak memisah-misahkan mereka, iman separuh, kufur separuh, atau nambah, atau mengurangi, atau mereka yasa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepada Allah kami berserah diri. Lalu bagaimana setelah kaum muslimin, para sahabat disuruh ikrar menghadapi provokasi Yahudi? Yahudi ngajak, ikutlah Yahudi. Nasoro ngajak, ikutlah Nasoro. Dijawab, tidak, kami punya prinsip. Sekarang bagaimana standar kebenaran? Allah menjelaskan, fa in amanu, maka jika mereka beriman, Yahudi beriman, Nasara beriman, bimislima, dengan semisal apa yang amantum bihi, kalian iman dengannya. Siapa yang dipanggil kalian di sini? Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Nabi bersama para sahabatnya itu yang dipanggil. Jadi kalau begitu, keberadaan sahabat itu sebagai standar. Imane Yahudi kaya imane sahabat, imane Nasara kaya imane sahabat, yang tentu menjadi proyek garapan dakwah Nabi. Faqatih ta'atu, maka mereka betul-betul bekerja keras mencari petunjuk dan berada di atas petunjuk. Itulah yang benar. Maka daripada itu sudah ada mikyas, tolok ukur, barometer, standar nilai. Umat dididik benar, tidak ada penambahan, pengurangan, dan itu sempurna, menjadi percontohan. Itulah karakter siapa? Sahabat. Ya Allah mengatakan, kuntum khaira umatin, kalian sebaik-baik umat. Siapa dipanggil kuntum? Sahabat. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu tawayya tabi' ghaira sabil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Jika mereka menyelisih Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang beriman, siapa yang dimaksud orang beriman? Tetap sahabat. Makanya kalau gitu sahabat itu sebagai standar nilai. Siapa yang imannya seperti sahabat, itulah yang dikehendaki Nabi, dikehendaki Allah, dikontrol dengan wahyu. Profil sahabat sebagai profil percontohan, maka mereka bila mau yang seperti itu, gelem menempuh jalan yang seperti itu, maka mereka mendapatkan petunjuk. Wa in tawal, tapi jika mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka itu hanya kelompok oposisi saja. Penyimpangan mereka itu tidak membahayakan, maka mereka itu tidak usah diperhitungkan. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupi kamu akan gangguan mereka. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan memberikan kecukupan kamu dari mereka. Makanya usaha selama ini dari Yahudi Nasara untuk merusak Islam berhasilkah? Padahal mereka setelah terang-terangan kebenciannya. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a milatahum, gak bakal ridho kepada kamu si Yahudi, gak bakal ridho kepada kamu si Nasara sampai kamu ikut kepada mereka. Ternyata mereka tidak pernah berhasil. Waddu lau takfurun kama kafaru fatakununa sawa, mereka tuh pingin banget kalau kamu itu kafir sebagaimana mereka kafir duluan, tapi tidak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Agama ini dijaga oleh Allah. Sing merong-rong makhluk kecil yang menjaga zat yang maha kuat, nanti sing menang. Agama ini dijaga oleh Allah.
Tadi sudah kita baca ayatnya, pun diwaw ayatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurunkan Quran, saya juga yang menjaga. Allah yang menjaga. Siapa yang merongrong? Yahudi, makhluk cilik. Siapa yang merongrong? Nasoro. Bila Allah menyatakan terjaga, Allah zatnya maha kuat, yang merongrong itu kelompok kecil, bisakah goyah? Tidak bisa. Ternyata itu menjadi mukjizat. Sampai detik kali ini usaha mereka gagal. Yang ada Islam yang dirusak ternyata semakin besar, ya kan? Semakin besar. Sekolah TK Islam semakin banyak, SD Sunnah semakin banyak, SLTP Sunnah semakin banyak, bahkan berduyun-duyun membuka perguruan tinggi, sehingga nanti mahasiswa-mahasiswa yang diluluskan akan semakin banyak. Nah begitu, sehingga itu akan menyebabkan mereka terbawa. Ketika para penghafal Quran semakin banyak, mereka menawarkan, silahkan masuk kepada perguruan tinggi kami, hafal 10 juz gratis. Gratis nopo? Banyak. Apa gratis biaya pendaftaran, apa gratis biaya bulanan, atau gratis biaya kuliah total. Kenapa mereka membuka program gratis? Pertama, bisa jadi peminatnya semakin menurun dan mereka tahu paling banyak kembali kepada Al-Quran. Maka mereka malah ngerangkul, merayu-rayu. Atau sisi yang lain, bila Quran saja mereka mampu menghafalkan, berarti ilmu selain pada itu kan lebih mudah. Mereka merekrut kenapa? Tenaga-tenaga potensial. Bisa jadi itu pertimbangannya. Itu banyak yang membuka beasiswa. Kenapa? Ini menunjukkan terjaganya agama ini, sehingga mempengaruhi mereka, sehingga berusaha merebut apa yang telah Allah jaga. Maka daripada merebutan, ya karuan tegakkan saja yang hak. Karuan tegakkan saja yang hak, sehingga nanti bukan semata mendapatkan murid, tetapi mendapatkan keberkahan. Bukan semata ekonominya mapan, tetapi jadi penduduk surga. Mestinya karuan begitu saja. Kenapa? Allah menjamin agama ini. Wa huwa samil alim, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sibghatullah, inilah pewarnaan dari Allah. Profil, pengkarakteran, bimbingan. Contoh sebuah pewarnaan itu misalnya pun ngeten, abange lombok sebabnya mateng, kalih abange lombok dicet, kalih abange lombok di karbit, mutu abange sami napa benten? Podo-podo abange pundi sing paling sae? Asli abange tuwek utawa abange dicet utawa abange niku rekayasa genetik, ini sing paling sae. Sing abange abang asli, rekayasa genetik koyo bener, tapi niku bahaya. Barang niku menawi produknya damel rekayasa genetik kan niku teng awak sehat mboten? Mboten sehat. Nek mboten percaya, pitik kampung kalih pitik sayur saya pundi kathah sing nyirik pitik sayur, panggah kembali kepada pitik kampung. Senajan to pitik sayur ya diopeni nek kampung, tapi mana kampung niku benten nggih. Endhog saking babon sing uripe kalih jago, kalih endhog rekayasa pitik wonten baterai, saya pundi ndoke? Panggah apik ndoke pitik kampung, walaupun sing di baterai ya nek kampung ngoten nggih. Kadang promosine iki pitik kampung kabehnya apa? Iki nek kampung kabeh. Oh, jelas niku yang dimaksud niku. Kampung secara definisi dan kampung secara tempat itu maknanya beda. Yang dimaksud pitik kampung napa?
alami yang tidak ada rekayasa. Artinya apa? Artinya yang alami itu ciptaan Allah dengan rekayasa, mana yang lebih bagus? Yang nggak bisa disaingi. Ibaratnya duit asli kalau duit palsu, ya jelas beda. Inilah sibghah dari Allah, pewarnaan dari Allah, bimbingan dari Allah. Itulah yang hak. Itulah Quran, itulah sunnah yang terjaga. Makanya itulah yang diikuti, jangan terbawa kepada yang lain. Waman siapa lagi ahsanu yang lebih bagus minallah daripada sibghatan perwarnaannya? Nggak ada yang bisa menyaingi. Dari Allah itulah yang terbaik. Memang itulah kebaikan, selebihnya kejelekan. Wa nahnu lahu, dan kepada Allah ada kami kepada Allah, wa nahnu ada kami lahu kepada Allah, abidun menghamba. Berikutnya kita masuk kepada makna ayat. Ma'zala, tidak henti-hentinya, asyaku, pembahasan yang dibawa di sini, fi hujaji ahli kitab, berkaitan alasan yang dibawa oleh Yahudi dan Nasara, wa dawatihim, dan ajakan kepada mereka ila Islam agar mau masuk kepada Islam, atau promosinya Yahudi Nasara juga promosi, katanya juga mengajak kepada Islam. Maka kalau al-Yahudi, Yahudi mengatakan li Rasul, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Berarti Yahudi niku ari kalau dakwah sing didakwahi sinten? Bukan semata masyarakat awam, tokohnya juga didakwahi. Nabi juga didakwahi. Sahabat juga didakwahi. Muhammad bin Abdillah masuklah Yahudi, jere Yahudi. Muhammad bin Abdillah masuklah Nasara, jere sinten? Nasara. Bola-bolane Muhammad melo Yahudi, jere Yahudi. Bola-bolane Muhammad melo Nasara. Berarti yang mereka promoseni itu bukan sebatas masyarakat awam, tokoh pentingnya juga mereka promoseni. Makanya dakwah mereka bukan semata masyarakat awam, tapi juga kelompok terpelajar juga digiring dengan gaya mereka, dengan mereka siapkan sekolah-sekolah yang merusak. Makanya kita wajib paham. Kata mereka, kunu Yahudan tahtatu, jadilah Yahudi, kalian akan terbimbing ilha kepada kebenaran. Wa qalatin Nasara, Nasara ngomong. Nasara siapa? Min wafdi Najron, tamu dari daerah Najron. Kadzalika juga ngomong begitu. Kunu, jadilah kalian Nasara, kata mereka, jadilah Nasara, tahtatu, kamu akan dapat petunjuk. Mereka juga mengatakan kami lebih dulu masuk Islam daripada kamu. Ketika Nabi mengajak kepada mereka, aslima, Yahudi Nasara, kamu berdua masuklah Islam. Kata mereka apa? Qad aslamna qoblaka, saya sudah masuk Islam sebelum kamu. Nabi mengatakan bohong. Kalian tidak mengajak kepada Islam, punya makna tauhid, tapi kalian mengajak kepada kesyirikan. Karena kalian punya prinsip Uzair anak Allah, Nabi Isa anak Allah, ada Tuhan lain, Roh Kudus. Bohong kalau begitu kalian mengajak kepada Islam. Apa makna Islam? Ada 3 unsur. Napa niku? Istislam lillahi, tauhid, mengakui keesaan Allah. 2, tunduk. 3, bebas dari perusak, diantaranya kesyirikan. Ternyata bila mereka mengajak kepada Islam itu bohong. Kenapa? Batal dengan kesyirikan. Itu ternyata disanggah oleh Allah Ta'ala. Fahaka Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menceritakan kaulah ucapan mereka. Wa'lima, dan tahu Rasul-Rasulnya ayakulahu, untuk memberikan jawaban apa. Maka kita pun di sini juga harus tahu ketika dipromosiin mereka, kita harus bisa menjawab. Napa jawabannya? La nattabi'u yahudiyatan wala nasroniyatan.
kami tidak mengikuti Yahudi, kami enggak mengikuti Nasoro. Nah, ini bimbingan untuk kita. Makanya bila mereka dipromosikan, kita harus bisa jawab dan jangan terbawa. Bahkan tapi yang kami ikuti adalah dina Ibrahim, agama Ibrahim al-Hanif yang lurus, al-mufdi yang mengantarkan bisahib kepada pemeluknya, ila sa'adati kepada keberuntungan, wal kamalin dan kepada kesempurnaan. Kalau begitu apa tolak ukurnya supaya kita enggak terbawa kepada mereka? Wa fil ayati sanisati pada yang kedua 136. Kalisa wa salasun satisa wa salasun ba'da mi'ah 136. Satisa wa salasun ba'da mi'ah. Amaru ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah kepada Rasulnya, wal mukmin dan juga orang beriman, para sahabat orang beriman generasi pertama, ayyulinu supaya mengiklankan, mendeklarasikan, akhirnya menjadi bahasa iklan, mempromosikan, menjawab dengan terang-terangan, fi wuduhin secara gamblang, an akidah tentang akidah mereka al haqq yang hak. Waya bentuknya adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, wa ma unzila minal Qur'an, apa yang diturunkan dari Al-Qur'an, wa ma unzila al anbiya, dan apa yang diturunkan kepada para nabi kafatan secara umum, wa ma utiya Musa, dan apa yang Nabi Musa diberi, wa Isa, dan apa Nabi Isa diberi. Nabi Musa minat Taurat diberikan Taurat, Nabi Isa diberikan Injil, khosatan secara khusus. Itu semua kami imani. Kitab dari Allah, Nabi dari Allah, kami tidak memisah-misahkan. Ma'a adami tafarruqi, dengan tidak kami memisah-misahkan. Iman sebagian, kufur sebagian, enggak, tapi kami terima semuanya. Baina rasulin, di antara para rasul, wa rasul dan rasul yang lain. Kalau Islami dan siap berserah diri, adzain entah yang zahir, wal batin entah yang batin. Lillahi, ikhlas semata karena Allah Rabbil Alamin. Kita disuruh menjawab dengan tegas karena kita punya prinsip. Kalau gitu apa tolak ukurnya supaya prinsip itu bisa kita pegangi, sehingga dengannya nanti kita bisa jadikan standar nilai. Wa fil ayati salasati, pada ayat yang ketiga, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaitu ayat Sabi'ah wa salasun batami'ah 137. Allah Ta'ala berfirman, li rasuli, kepada rasulnya, wal mukminin, dan kepada orang beriman generasi pertama, yaitu para sahabat, in amanal yahudu wan nasoro, jika beriman si Yahudi dan si Nasoro, imanan sahihan, dengan iman yang benar, ka imanikum, seperti imanmu. Nah, ini sudah ada nih standar kebenarannya, sudah Allah kokohkan, seperti imanmu. Lek mereka imane kaya imanmu, bukan mek akon-akon tok, tapi itu harus diukur dulu. Kaya apa imanmu? Saya beragama. Kaya apa agamamu? Saya berakidah. Kaya apa akidahmu? Saya sholat. Seperti apa sholatmu? Saya zakat, puasa, haji. Kaya apa zakat, puasa, hajimu? Bukan sebatas tandang. Lah sebatas tandang kabeh wong ngaku-ngaku ngoten nggih. Tapi seperti apa? Dicek dhisik. Ternyata sudah ada tolak ukurnya. Ka imanikum, seperti imanmu fakot saja. Ilmune kaya ilmune sahabat, akidahe kaya akidah sahabat, salate kaya salate sahabat, akhlake kaya akhlake sahabat. Lo ngono, itu standar nilai. Fakotih tato, apabila mau begitu mereka betul-betul dapat petunjuk, bukan sebatas sakon-nakon, tapi sudah ada tolak ukurnya, dicocok nih dhisik. Wa in abau, jika mereka berpaling, wa tawallau, dan melengos, wa aradu, tiga kata ini sama, abau, tawallau, a'radu, padha niku maknane nggih. Pria, laki-laki, kaum Adam, lapate beda tapi maknane sama, niku sinonim. Abau, tawallau, a'radu.
Jika mereka diajak kepada standar yang benar, nggak mau. Ya, lek ngaku Islam kaya Islamnya sahabat. Yang sholat kaya sholatnya sahabat, lek memakmurkan masjid ya kaya sahabat. Caranya ziarah kubur ya kaya sahabat. Dan semuanya itu sudah ada tolak ukurnya. Jika mereka mau menolak, melengos, fa'amruhum, maka perkara mereka la ya'tu sikokon, tidak lebih dari sebatas penyelisihan, waharban, dan hanya sebatas pernyataan perang lillah, kepada Allah, wali rasul, kepada rasulnya, hanya sebatas kewar-kewar oposisi, tapi tidak membahayakan. Makanya bila dihalangi oleh mereka nggak boleh mundur. Kenapa? Mereka itu hanya kewar-kewar saja. Artinya apa? Nggak ada hujah. Andaikan suatu kesempatan mereka menang, nanti akan dihancurkan. Menangnya Fir'aun, Banu hancur mboten. Menangnya Qarun, Banu hancur mboten. Semuanya menang sementara, tapi akhirnya kalah telak, sehingga sisanya diwariskan kepada Nabi Musa. Ternari Abu Jahal diwariskan kepada Nabi Muhammad. Mekah misalnya milik kaum muslimin nggih. Sehingga patung-patung yang mereka tinggalkan bersih. Nah, makanya penyelisihan mereka itu hanya sebatas kewar saja, itu tidak membahayakan. Artinya prinsip mereka nggak dijaga, akan datang masanya lapuk. Makanya ketika mereka sedang naik daun, nah kita jangan terpukau, justru kita menguatkan diri. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala sayakfikahum, akan mencukupi akan bahaya mereka, bima yasha, dengan cara ya Allah kehendaki. Makanya walaupun yang hak itu seolah itu kayak nggak punya daya, nggak punya kekuatan, tapi ketika mereka itu hak, nanti akan dijaga oleh Allah. Kenapa contohnya? Kondisi yang melegenda, ada gelombang tsunami yang sempat mencuat pertama kali menggema napa? Gelombang tsunami wonten pundi? Yang namanya melegenda. Aceh to nggih. Niku masjidnya utuh, sementara lingkungan kiwa tengene nyapa kok saged ngoten? Napa kok saged ngoten? Napa masalahnya? Arsitekturnya pancen luwih kuat nggih masjidnya. Jadi panggil padha mawon. Nyapa kono-kono ludes, ternyata masjidnya tetap utuh. Itu contoh memudahkan pemahaman. Lek dijogo wis to, itu nanti gelombang sekuat apapun nggak akan merusak. Seolah gelombang itu nyimpang, kiwane, tengene, dhuwure, ngene panggah gasek mawon. Kok iso? Nah, itu namanya Allah menjaga. Makanya kita pegang yang hak. Walaupun kita rapate ndayani, napa rapate ndayani niku? Soalnya nggak punya kekuatan, tapi ketika dijaga akan kokoh. Walaupun mereka itu tampak kayak kuat-kuato, tetapi bila sudah waktunya hancur, nggak dijaga, ludes mereka. Ini janji dari Allah. Makanya yang hak, peganglah yang hak. Jangan takut ancamannya orang yang ngancam. Kenapa? Allah menjamin kecukupan dengan cara yang Ia kehendaki. Wawas as-sami li aqwalim, Allah itu mendengar ucapan mereka. Al-batilati, yang batil, al-alim, juga maha tahu, bi'amri, dengan amal mereka, al-fasidati, yang rusak. Waqad anjaza ta'ala, dan Allah ta'ala telah mewujudkan wa'dahu, janjinya, li rasul, kepada rasulnya. Apa itu bentuk janjinya? Akhirnya yang batil hancur, yang hak jaya. Fa akhraja al yahuda, akhirnya Nabi mengusir Yahudi minal Madinati, dari Madinah. Yahudi apa? Pertama kali yang diusir bape cerutak. Napa cerutak niku? Ya kata kucing cerutak, napa cerutak niku? Nyolongi lawuh. Kenapa nih kucing cerutak? Mereka itu mengkhianati perjanjian.
Apa pertama kali yang diberesin? Bani Qainuqa. Napa malih? Bani Nadir. Napa malih? Quraidah. Napa malih? Khaybar. Kapan Khaybar tuntas diberesi? 7 Hijriah. Musyrik pun juga diberesi. Kapan musyrik Mekah diberesi? Tahun 8 Hijriah. Akhirnya setelah itu Islam jaya di Mekah Madinah tanpa kemusyrikan, tanpa ahli kitab dari Yahudi. Bahkan minal Hijaz, dari Hijaz, negeri Arab, ma'ama jallalahum bihi minal khizyi wal ar, bersama apa yang menyertai mereka dari kehinaan dan celah. Sehingga ketika mereka itu disingkirkan, nggak ada kehormatan blas. Mati ini Abu Jahal terhormat buatan, niku jenderal besar loh, nggak terhormat belas. Jasad-jasadnya dibuang bertumpuk gitu saja di lubang Badar. Satu lagi wong ngeluwemu kena matahari blondot awake, ra kena dicekel malah mek diuruki tok, terhormat mboten mati ini. Bani Nadir 700 tentara bunuh. Yahudi Khaybar menjadi pekerja-pekerja, setelah itu diusir di masa Umar. Nggak ada kehormatan belas. Ini janji Allah benar, mereka akan diberesin. Makanya kita jangan goyah oleh gertakan mereka. Kenapa? Yang hak akan dijaga. Wa fil ayati rabi'ah, pada yang keempat, samaniyah wa salasun ba'da mi'ah, 180. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dari rasulihi, pada rasulnya Muhammad SAW, wal mu'minin, kepada orang beriman, rotan dalam rangka menyanggah Allah Yahudi kepada Yahudi, wa nasr pada Nasoro, qulu lahum, yaitu katakan kepada mereka, nattabi'u sibghatallah, yang kami ikuti pewarnaan dari Allah, agama Allah yang hak tauhid itu yang kami ikuti. Allati sabaghana, yang Allah memberi warna kepada kami biar dengan warna itu. Wa fitratan, dan fitrah Allah itu yang kami ikuti. Jaminan suci yang Allah tetapkan itu yang kami ikuti, yang enggak ada syirik. Allati fataron alaih, yang kami dicipta di atas ketauhidan. Wa iya bentuknya al-islamu Islam, yaitu tauhid, tunduk, tidak ada syirik. Wa nahnu lahu ta'ala abidun, dan kepada ta'ala saja kami menghamba. Alhamdulillah selesai materinya. Berikutnya kita masuk pada bagian akhir rangkuman, mau dicatat silahkan, ada 6 nomor. 1. Masing-masing pemikiran akan promosi. Masing-masing pemikiran berpromosi agar semua pihak mendukungnya. Masing-masing pemikiran berpromosi agar semua pihak mendukungnya. Atau masing-masing kelompok niku dakwah kabeh. Kabeh ajak-ajak, yo melu aku, yo melu aku. Ngoten mboten? Nggih. Makanya kita pun juga termasuk ajak-ajak juga. Mereka juga ajak. Itu nomor 1. Promosi yang paling laris dengan berkedok dakwah Islam, walaupun sebenarnya bukan Islam. Promosi yang paling laris dengan berkedok dakwah Islam, walaupun bukan Islam. Ini yang kedua. Kono promosi, kono dakwah, kono ajak-ajak,
kabeh podo ngomong. Kemana diajak? Katanya kepada Islam. Tapi sebenarnya bukan Islam. Contoh nih, wong ben gelem sholawat nariyah. Niku dalil sahih apa dalil karangan? Dalil promosi. Dalilnya bener. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bener tangge promosine, damel dalil tangge. Tapi sholawat sing endi? Nah, itu tenggok nih. Tenggok nih. Sebenarnya sholawat Ibrahimiyah, tapi sholawat yang lain itu alat promosinya bener. Makanya bila mereka tetap memberikan nama Islam, masjid, sholat, ya memang ngono kuwi carane promosi, ora ngono ora payu. Ora ngono ora payu. Ben payu ya jareke promosi keislaman. Ketika sudah mlebu terus diikat dengan fanatik, les fanatik, wes dicekoki model napa mawon manut. Bahaya mboten? Nek dakwah Islam niku mboten nyekoki. Nyekoki mboten? Nyekoki mboten? Kula mboten ukane jamu cekokan lho. Yang ada membacakan ayat ini ayatnya, ini sunnah, ini tafsirnya, silahkan dipahami. Tertarik ngamalo, rata tertarik resiko tanggung sendiri. Kan mboten nanti cekoki to nggih. Mboten nanti bengat, jenengan tahu dibengat mboten? Tapi mereka itu menggunakan sistem itu, bikin fanatik golongan, melebu organisasi kami dijamin surga. Ada yang begitu? Banyak. Yang promosi ngoten niku kathah. Lha kadung nyokot nggih ngek-ngek kados napa kemawon malih manut. Itu bahaya. Itu ciri-ciri mereka promosi seperti itu. Makanya beda dengan dakwah sunnah. Nomor 3, benteng terkuat dengan adanya tolok ukur berislam, yaitu seperti sahabat. Ini nomor 3, benteng terkuat dengan adanya tolok ukur berislam, yaitu seperti sahabat. Itu nomor 3, benteng terkuat sehingga nggak akan goyah karena memegang tolak ukurnya, ada standar nilainya. Kenapa? Berislam seperti siapa? Sahabat. Itulah Quran, itulah sunnah seperti mereka, sehingga nggak dibawa kemana-mana. Sehingga yang disampaikan firman Allah, sunnah Nabi, pemahaman sahabat itu di mana-mana, dan itu tidak ada organisasinya, nggak ada organisasinya. Yang ada ilmu disampaikan dengan benar. Nomor 4, kufur pada seorang nabi. Kufur pada seorang nabi dianggap kufur kepada semua nabi. Ini yang keempat, kufur kepada seorang nabi dianggap kufur kepada semua nabi. Makanya dengan prinsip ini semua nabi kita imani. Itu semua adalah nabi Allah. Yang kelima, inilah alasan kufurnya ahli kitab. Inilah alasan kufurnya ahli kitab. Yahudi kafir, Nasara kafir, napa masalahnya? Nggak mengimani Nabi Muhammad SAW. Yahudi mengimani Nabi kita? Enggak. Nasara mengimani? Enggak. Itulah alasan mereka jadi orang kafir. Ayatnya jelas, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi
nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasara. Apa mereka statusnya? Kafir. Siapa yang mengkafirkan? Allah, bukan kita. Terakhir yang keenam, waspada orang-orang munafik. Nomor 6, waspada pada orang-orang munafik. Mereka membawa dakwah Quran Sunnah. Waspada kepada orang-orang munafik. Mereka membawa dakwah Quran Sunnah kepada tafsiran akal-akalan. Ini yang terakhir, waspada pada orang-orang munafik. Apa? Mereka dakwah membawa Quran Sunnah, mengikuti tafsir akal-akalan. Di masyarakat sangat banyak sekali, makanya kita sudah tahu tolok ukurnya, sehingga ketika terjadi penyimpangan sangat jelas. Apa tadi tolok ukurnya? Akidah koyok sahabat, ibadah koyok sahabat, semua perilaku koyok sahabat. Itu profil yang Rasul garap. Allah menyatakan proyek Rasul sempurna untuk contoh berikutnya. Cocok kui, cocok, ra cocok, hancur. Walaupun mereka mengatasnamakan Islam, dakwah Quran Sunnah, tapi pemahamannya nyimpang. Nah, itu tolak ukurnya. Demikian yang kita sampaikan. Insyaallah kelanjutan pembahasan kita sambung waktu depan. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.